Tapi di samping ada haru tersebut juga mungkin menjadi beban tersendiri ya, karena ini merupakan amanah yang besar dari Allah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Kan nih, karena Betul. kita harus berangkat ke Jakarta, betul. bersaing dengan orang-orang dari seluruh Indonesia. Dengan hasil yang kita belum tahu. Dengan hasil yang kita belum tahu. Ya, jelas. Wawancara bagaimana kalau seandainya jamaah meninggal di pesawat. Dan itu terjadi di kami. Dan ternyata ada ya Bang ya di terjadi di kloter kami. Dan inti yang harus kita persiapkan adalah kesiapan dari mental, kemudian gerak cepat, sabar juga harus ekstra luar biasa. Dan yang terpenting memang kita harus berempati ke masyarakat, jadi ke jamaah. Artinya memang kita harus memposisikan diri kita ke jamaah, memposisikan jamaah juga seperti keluarga. Jamaah itu ketika datang, hampir most likely itu mereka bakal menangis gitu. Entah itu karena mereka memang senang sudah sampai ke tanah suci, penantian panjang gitu kan. Dari niat yang tulus seperti sampaikan Rizka tadi, bahwa luruskan niat kita kalau memang mau jadi petugas, karena semua itu akan kita alami di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Seramo Podcast BDK Aceh, dan ini merupakan ruang tempat kita berbagi cerita seputar birokrasi dan keagamaan. Nah, di episode 2 ini, sebelumnya di episode pertama kita sudah jalan-jalan ke China, dan kali ini kita akan jalan-jalan insya Allah ke Arab Saudi. Dan di tema kita yang sangat spesial pada hari ini, kita telah kedatangan ataupun sudah hadir 2 orang narasumber yang berasal dari BDK Aceh juga. Mereka merupakan 2 orang narasumber dan sekaligus ASN BDK Aceh yang luar biasa. Bagaimana tidak? Mereka terpilih untuk menjalankan sebuah amanah mulia, yaitu sebagai petugas pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 yang sudah lalu. Nah, di studio kita sudah kedatangan pemateri pertama ataupun narasumber kita yang pertama, ada Bang Mulyadi. Assalamualaikum Bang Mulyadi. Dan juga Bang Rizka Azhari. Assalamualaikum Bang Rizka. Nah, apa kabarnya setelah pulang dari Mekah dan Madinah? Alhamdulillah luar biasa. Dua-duanya sehat walafiat ya. Luar biasa. Baik, alhamdulillah. Nah, di tema kita sesuai dengan tema yang sudah saya sebutkan di awal tadi, kita akan berbincang-bincang bagaimana mereka ini sukses menjalankan amanah tersebut, dan tentunya ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan BDK semuanya. Langsung saja untuk Bang Mulyadi dulu deh. Ya, beliau ini adalah terpilih sebagai Ketua Kloter PPIH Arab Saudi, dan tentunya mendapatkan amanah ini sangatlah tidak gampang untuk menjalankan, apalagi sebagai ketua. Dari POV Bang Mulyadi sendiri, bagaimana cara menjalankan tugas yang diamanahkan tersebut selama amanah itu diemban? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang ketua kloter, nah ketua kloter ini kan jabatan dari petugas haji yang menyertai jamaah mulai dari daerah sampai dengan kembali ke daerah. Betul. Artinya memang seluruh kegiatan jamaah itu ya menjadi tanggung jawab dari ketua kloter. Betul. Mulai dari mereka tidur sampai kembali tidur. Oke. Berarti semua dipastikan ada dalam tanggung jawab Bang Mul ya, sebagai ketua ya. Oke, baik. Nah, kalau Bang Rizka sendiri ini terpilih untuk mengemban amanah di tingkat pusat ya Bang. Nah, bagaimana POV Bang Rizka ini? Artinya kan yang dihadapi selain jamaahnya, ini ada petugas haji se-Indonesia. Ada tidak kesan tersendiri pada saat Bang Rizka ini mendapatkan pengumuman lulus sebagai di tingkat pusat, Bang? Oke, sebenarnya tidak ada terlalu beda ya antara PPIH Kloter dengan PPIH Arab Saudi ya. Karena pada dasarnya kan semuanya melayani jamaah. Yang bedanya mungkin kalau Bang Mul tadi bilang bahwa PPIH Kloter ini interaksinya langsung dengan kloter, jadi interaksi itu sangat dekat dengan jamaah. Tapi kalau kami di PPIH Arab Saudi sendiri, kami itu menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan ibadah haji ini secara keseluruhan. Jadi koordinasi kami itu
antar sektoral, antar kloter gitu, antar daerah, bahkan juga antar kursi layanan yang ada di itu. Nah, kalau ditanya perasaan pada saat lulus kemarin ya, jujur sebenarnya pastinya bahagia ya, senang, terharu gitu. Karena mengingat banyak perjuangan ya untuk mengikuti seleksi ke tingkat pusat ini. Apalagi waktu itu kita lagi bencana ya di Aceh ya. Iya, banjir ya. Ya, jadi belajarnya itu kita mati lampu di Banda Aceh. Ya, hidupnya seminggu sekali gitu. Iya, jadi belajarnya harus mencari warung kopi yang hidup gitu. Iya, luar biasa. Jadi ketika dinyatakan lulus saya sangat terharu. Terlebih lagi teringat ketika seleksi sendiri saya melihat banyak sekali peserta yang memang sudah punya pengalaman yang sangat baik gitu. Sudah pernah menjadi PPIH di tahun-tahun sebelumnya dan juga banyak dari mereka itu merupakan lulusan dan alumni dari Timur Tengah yang memiliki ilmu tentang fikih dan manasik haji itu sangat tinggi. Jadi menjadi bagian dari mereka tentu akan sangat terharu. Tapi di samping ada haru tersebut juga mungkin menjadi beban tersendiri ya, karena ini merupakan amanah yang besar dari Allah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Ini kalau boleh tahu nih, pasti rekan BDK semua kepo. Ini kali keberapa Bang Rizka coba untuk tes? Kalau saya alhamdulillah kali pertama. Kali pertama. Kalau Bang Mul sendiri? Kalau saya, kalau tidak salah, ini kali ke-6. Wah, artinya perjuangannya itu ada yang kali pertama dan ada yang mencoba harus berulang kali ya Bang ya. Oke. Nah, ini yang bikin rekan BDK semua kepo maksimal nih. Terkait tesnya itu seperti apa sebenarnya? Apalagi dengar-dengar nih katanya ada CAT juga ya. Benar. Nah, boleh dijelasin nggak Bang Rizka ini langkah-langkah tes yang udah ditempuh sehingga sampai berhasil di titik ini? Oke, kalau saya mungkin karena mengikuti seleksi PPIH hanya di tingkat pusat, tahapan seleksi yang ada di tingkat pusat itu sebenarnya sedikit lebih pendek daripada di daerah. Oh gitu. Karena kalau di daerah kita harus seleksi di tingkat kabupaten atau kota terlebih dahulu. Lebih panjang lagi berarti ya. Ketika kita sudah dinyatakan lulus di tingkat kabupaten kota, baru kita akan mengikuti seleksi lanjutan di tingkat provinsi. Oh gitu. Oh bukannya langsung ke pusat ya? Tidak. Kalau di daerah nih, kalau untuk PPIH daerah, PPIH kloter. Tapi kalau kami yang seleksi pusat, kami itu langsung ke pusat gitu. Jadi dimulai dari seleksi administrasi, kita harus mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang diminta di dalam persyaratan. Yang ini juga ada bedanya, kalau di seleksi daerah, administrasi ini akan dipoinkan, yang kemudian akan disandingkan dengan CAT untuk lanjut ke tingkat provinsi tadi. Tapi kalau di seleksi tingkat pusat, seleksi administrasi ini hanya menggugurkan. Jadi kewajiban kita adalah mengupload semua persyaratan yang memang dipersyaratkan, kemudian kita memastikan kevalidannya dan sesuai dengan yang diminta, misalnya seperti surat rekomendasi itu harus dari eselon 1, maka harus eselon 1, maka insya Allah akan lulus gitu. Dan kalau ada salah satu dari persyaratan itu yang tidak kita penuhi, maka akan gugur, karena sistemnya gugur dan tidak gugur. Nah, itu sangat fair ya. Benar. Kemudian ketika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kita akan mengikuti CAT di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jadi semua peserta dari seluruh Indonesia itu harus berkumpul di sana dulu, di Jakarta dulu untuk mengikuti seleksi CAT. Dan pada saat itu saya mendaftar kebetulan di kursi akomodasi, dan kebetulan kursi akomodasi adalah kursi yang memiliki pendaftar paling banyak se-Indonesia. Dan yang dibutuhkan berapa orang? Pada waktu itu 40 orang, yang lulus administrasi itu ada 1.800 orang. Wow, perbandingan yang sangat besar. Jadi lumayan deg-degan nih, karena kita harus berangkat ke Jakarta, bersaing dengan orang-orang dari seluruh Indonesia. Dengan hasil yang kita belum tahu. Dengan hasil yang kita belum tahu. Jelas. Kemudian di sana kita akan mengikuti CAT dengan 100 soal yang harus dikerjakan. 100 soal. Benar. Yang harus dikerjakan dalam waktu 90 menit. Soalnya itu terkait dengan seperti biasa ya, regulasi haji, kemudian ada fikih dan juga manasik haji, moderasi beragama, integritas, bahkan tahun kemarin tuh ada TPA. Jadi ada penalaran matematikanya juga, ada penalaran verbal dan lain-lain. Nah, dari seleksi CAT ini kita akan dipilih sebanyak 3 kali formasi untuk ikut seleksi wawancara. Jadi karena waktu itu kuotanya itu 40 orang, kami dipilih 120 terbaik dengan nilai tertinggi dari CAT tersebut untuk ikut ke wawancara. Gitu. Kemudian kami lanjut ke tahapan wawancara, di mana di situ kita akan dites baca, tulis, dan terjemah Al-Quran. Kemudian kita juga akan ditanyakan tentang integritas, moderasi beragama juga,
Kemudian yang paling banyak ditanyakan itu adalah problem solving. Oke. Saya ingat sekali waktu itu emang kita dicecar dengan banyak sekali. Bagaimana kalau jamaahnya nggak dapat kasur? Bagaimana kalau jamaahnya nggak bisa suhu AC yang sama? Bagaimana jamaah nggak mau tidur? Banyak sekali bagaimana itu tuh. Memang penuh cecaran pertanyaan gitu. Nah, kemudian dari situ baru dipilihlah 40 terbaik. Dan itu hasil akhirnya berarti. Yang menjadi hasil akhir. Nah, artinya kita dengar itu sangat detail ya langkah-langkah yang sudah ditempuh dan ternyata buat kita ngos-ngosan. Nih yang mendengarnya aja ngos-ngosan apalagi yang menjalaninya. Dan muncul pertanyaan baru nih Bariska. Artinya Bariska ini seorang ASN dengan kesibukan yang sangat luar biasa di kantor pastinya dan butuh berapa waktu, berapa lama untuk mempersiapkan itu semua? Nah, menarik ya kalau ditanya persiapannya itu. Kalau bisa saya bilang mungkin kalau dihitung dari persiapan niat ya, mungkin bisa lebih 1 tahun. Karena meluruskan niat, saya dari dulu itu yang paling berat ya. Itu yang paling berat, meluruskan niat dulu apakah saya ikut petugas haji ini nebeng haji atau memang saya ingin berkhidmat kepada jamaah. Jadi persiapan niat itu bisa 1 tahun untuk saya. Kemudian persiapan untuk belajar menghadapi CAT dan wawancaranya itu sekitaran mungkin 1 bulan. Jadi sekitar 1 bulan untuk persiapkan itu semua. Benar. Oke, nah kita beralih ke Bang Mul nih. Ini Bang Mul kan lulusnya sebagai ketua kloter. Artinya tantangannya pasti beda, Bang. Artinya cara menghadapi itu nggak cuman apa ya, istilahnya tugas utamanya, tapi sebagai ketua. Nah, bagaimana cara Bang Mul mempersiapkan itu semua? Atau ada kiat khusus nggak sih, Bang? Kalau saya tadi proses seleksi hampir sama dengan Rizka, jadi kan nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Cuma bedanya tadi kalau saya tadi kita berbicara ketua kloter, karena tadi saya sampaikan bahwa ketua kloter itu langsung menyertai jemaah, ya di antara studi kasus yang dimunculkan ya terkait kasus ke jemaah, misalnya seperti tadi contoh, dan kebetulan juga contoh yang diberikan ini juga terjadi di kami. Jadi sempat ditanyakan oleh pewawancara bagaimana kalau seandainya jemaah meninggal di pesawat. Dan itu terjadi di kami rupanya. Dan ternyata ada ya Bang ya di terjadi di kloter kami. Jadi di kloter 7 BTJ Aceh pada saat itu sebenarnya kami posisikan sudah lengkap jamaah itu untuk kembali ke Indonesia itu 393 jamaah. Tetapi menjelang mendarat lebih kurang 30 atau 20 menit lah menjelang mendarat, 1 jemaah kami itu meninggal. Jadi kasus-kasus seperti itu yang ditanyakan oleh pewawancara itu memang yang akan terjadi dan mungkin terjadi. Jadi sehingga ketika kita sebagai petugas memang dalam kondisi apapun kita diminta harus siap. Ya siap gerak. Apalagi kalau misalnya kita memang menyertai jemaah, akan banyak persoalan yang kita hadapi dan inti yang harus kita persiapkan adalah kesiapan dari mental, kemudian gerak cepat, sabar juga harus ekstra luar biasa, dan yang terpenting memang kita harus berempati ke masyarakat, jadi ke jamaah. Artinya memang kita harus memposisikan diri kita ke jamaah, memposisikan jamaah juga seperti keluarga kita yang ada di rumah, sehingga apapun yang kita lakukan ke mereka ya seperti yang kita lakukan mungkin kepada orang tua kita gitu, karena kan mayoritas dari jemaah itu hampir bahkan 50% ke atas itu ya lansia ya, dan itu memang menjadi tantangan Saudi Bang ya. Oke. Nah, berbicara juga tantangan Arab Saudi yang begitu panas juga dengan tahunnya lansia nih kalau kita bilang. Ada nggak sih plot twist ataupun kejadian-kejadian yang membekas di POV-nya Bang Rizka selama menjalankan amanah? Kalau kejadian yang membekas mungkin salah satu yang saya sebenarnya semua kejadian di sana itu sangat membekas. Ya betul. Tiap hari ada cuman yang kejadian yang memang membekas sekali di hati kita ya. Salah satu yang membekas mungkin jadi gini Kak, jamaah itu ketika datang hampir most likely itu mereka bakal menangis gitu. Entah itu karena mereka memang senang sudah sampai ke tanah suci, penantian panjang gitu kan. Nah, biasanya kami ketika ditegaskan di lantai itu, kami juga harus membantu mereka tuh, misalnya ngangkat barang atau mengantar mereka dengan kursi roda atau sesimpel menghidupkan roaming internet mereka. Gitu. Ada satu kejadian dulu saya
mengantarkan jamaah dari Makassar, Hmm. kemudian beliau meminta untuk diaktifkan roaming internetnya. Saya masukkan kartu internetnya, kemudian internetnya aktif. Kemudian pasti hal pertama yang mereka lakukan itu adalah video calling nih dengan keluarga mereka yang ada di Iya. kampung halaman gitu kan. Pasti. Nah, ketika video call itu langsung tuh pasti bercucuran air mata. Cuma karena ini bapak-bapak ya mungkin beliau ingin menunjukkan sisi maskulinitasnya, Menjaga wibawa. menjaga wibawanya di rumah keluarga, karena beliau tidak mau nampak beliau sudah menangis, beliau malah menunjukkan HP-nya ke saya. Ini loh yang bantu saya tadi. Oke. Saya nengok keluarganya sudah nangis, bapak yang sudah nangis, saya pun ikutan nangis. Kita Jadi semua menangis lah di ruangan Pengalihan itu. isu yang sangat sukses ya. Oke, luar biasa. Itu sangat membekas pastinya. Benar. Iya. Kami bersama-sama ya. Oke. Nah, kalau dari Bang Mus sendiri seperti apa? Oke, kalau saya lebih ke saat jamaah ibadah. Jadi posisinya ketika cuaca yang ekstrim, panas di atas 45 seperti itu. Jadi jemaah memang itu selalu dihimbau untuk siap ketika ibadah, baik dari sisi persiapan pakaian, kemudian alat kelengkapan yang harus mereka bawa, termasuk barang-barang pendukung yang memang bisa mengamankan diri mereka. Jadi pada masa yang kami baru sampai di Mekah, saat itu kan kami sudah larut malam untuk tawaf, sehingga petugas PP Arab Saudi menghimbau untuk pelaksanaan tawaf yang kita baru sampai atau tawaf umrah wajib itu dilaksanakan besoknya. Sehingga masa itu ya memang jamaah itu tawaf di pukul 10 lebih kurang. Nah, cuaca yang luar biasa. Jadi karena posisi kami juga mendampingi jamaah dan kondisi itu memang ketika kita mendampingi jamaah tidak akan terdampingi semua. Karena jamaah penuh, full, desak-desakan, sehingga kami pada saat itu fokus kepada lebih kurang 6 atau 8 jamaah yang memang kami lihat sudah sangat kesulitan dan posisi mereka juga lansia. Sehingga tugas kami saat itu, kami minta ke mereka semprotan. Jadi sepanjang kami dalam keliling tawaf itu, ya saya semprot mereka yang 6 atau 8 orang itu saja. Sampai selesai tawaf, mereka kami bawa ke pinggir, kemudian istirahat, baru melanjutkan ibadah. Dan di hari itu juga, ini juga himbauan untuk jamaah ke depan, bahwa ketika memang ada himbauan yang berkaitan dengan kalau bisa ibadah itu di jam sekian, kemudian harus bawa ini, harus bawa itu, kita benar-benar harus mengikuti. Kenapa? Karena memang itu untuk jemaah. Jadi posisi hari itu di kloter kami juga yang kami alami, banyak jemaah yang memang posisinya tumbang, kemudian bahkan ada satu orang itu yang memang harus dibawa ke rumah sakit. Jadi hari-hari pertama di Mekah itu memang menjadi hari-hari yang luar biasa bagi kami petugas, karena memang ya di situ harus standby, nggak makan, kemudian nggak ganti pakaian lebih kurang 2 hari. Jadi ya untuk kawan-kawan ke depan mungkin yang berniat, ya itulah yang akan kita hadapi, mulai dari niat yang tulus seperti sampaikan Rizka tadi, bahwa luruskan niat kita kalau memang mau jadi petugas, karena semua itu akan kita alami. Oke, ini nggak cukup waktu nih kalau kita berbicara dengan 2 petugas haji ini. Nah, kita beralih ke sesi kesukaannya atau favoritnya anak muda. Di sesi akhir nih, Bang Rizka sama Bang Mulyadi kami ajak ikut game sedikit, yaitu Fast Answer. Aturannya adalah saya kasih 2 pilihan, jadi Bang Mul sama Bang Rizka harus jawab dalam waktu yang cepat, kalau bisa tanpa mikir. Siap? Oke, kita mulai. Yang pertama, menghadapi jamaah yang panik karena koper tertukar, atau menghadapi jamaah yang nyasar di hotel? Nyasar di hotel. Koper tertukar. Oke, 2 jawaban berbeda ya, nanti kita samakan. Nah, yang kedua, cuaca ekstrim 45 derajat di Mekah, atau jalan kaki 5 km di Mina? Jalan kaki 5 km di Mina. Oke. Andalan penambah energi saat lelah bertugas, air zam-zam atau kopi hitam? Zam-zam. Zam-zam, walaupun sempat ngopi bareng. Kopi Tetap zam-zam ya. Oke. Terus yang keempat, kriteria utama jadi petugas haji sukses, sabar tingkat dewa atau tegas tanpa kompromi? Sabar tingkat dewa. Emang menguji kesabaran? Banget. Oke, sangat ya. Dan yang terakhir, melihat jamaah nangis haru di depan Ka'bah itu green flag atau core memory? Core memory. Oke. Nah,
kita sudah berada di akhir sesi podcast Seramo BDK ini, dan sebelum berakhir, boleh pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk anak muda yang kita doakan semoga tahun depan juga mengikuti jejak yang sama. Saya juga mohon didoakan juga ya nih, ambil kesempatan nih. Silakan Bang, mungkin singkat saja. Oke, baik. Untuk kawan-kawan yang ke depan, insya Allah mungkin berencana untuk mengikuti seleksi petugas haji, inti yang selalu disampaikan oleh Menteri, kemudian Wakil Menteri Haji dan Umrah itu bahwa petugas haji itu bukan nebeng haji, itu selalu disampaikan. Artinya apa? Harapan bahwa ketika kita menjadi petugas, ya jadi petugas. Bahkan kita harus mengorbankan banyak hal dari diri kita untuk mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan jamaah, dan itu pasti kita lakukan. Sehingga ketika kita memang sudah berniat jadi petugas, mulai dari awal luruskan niat. Itu yang pertama, luruskan niat, jangan mikir ini, itu, dan segalanya. Fokus saja bahwa kita akan melayani jamaah. Kemudian kalaupun kita belum lulus, ya kita memang belum dipanggil. Jadi di situ aja. Jadi kalau sana memang kita belum lulus, kita belum dipanggil. Karena yakin dan percayalah, kalau seandainya memang sudah waktunya kita dipanggil, insya Allah dengan cara apapun Allah akan panggil. Oke, kalau Bang Rizka silakan. Mungkin kurang lebih sama ya, singkat saja ya. Karena niat ini, permasalahan ini adalah permasalahan yang paling utama yang harus kita jaga gitu. Jadi buat seluruh generasi muda, gen-z yang memang berniat untuk menjadi petugas haji, luruskan niat terlebih dahulu. Karena kalau niat kita sudah benar, ingin melayani jamaah, maka saya rasa seluruh tenaga, seluruh keringat, seluruh lelah, dan seluruh tantangan yang mungkin akan kita hadapi di sana itu akan menjadi ibadah. Gitu. Itu saja mungkin Kak. Ya, terima kasih banyak Bang Mul, Bang Rizka sudah hadir di Seramo Podcast ini dan sudah berbagi inspirasi, dan tentunya kami doakan semoga insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan sekian dulu untuk rekan-rekan BDK di episode 2 podcast Seramo BDK Aceh ini. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa like, share, komen video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menerima manfaat dari video inspirasi ini. Sekian dari kami, stay positif, stay kompeten, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.